amalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditemukan di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ini amal pertama. Ali Imran ayat berapa? 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, itu amalnya. Bahkan ini perintah langsung dari Allah. Qul, katakan Muhammad SAW. Maksud katakan ini sampaikan, viralkan, ya kan? Qul ini bisa berarti juga perintahkan. Perintah untuk mengatakan, minimal begitu. Perintah untuk menyampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha, sudah? Katakan, viralkan Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha, kepada umatmu jika kalian serius mencintai Allah. Jika kalian serius mencintai siapa? Allah. Ya, dicatat dulu ya tadi Ali Imran ayat 31. Halaman berapa? 54, paling kiri sebelah atas. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, maksudnya umatnya, maksudnya kita, ya umat Nabi Muhammad SAW, serius mencintai Allah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Bisa begini, bisa kuntumnya dibuang di luar Al-Quran ya, kuntum dibuang, langsung in tuhibbunallaha, innya nggak berfungsi, tapi hanya memberikan pengantar. Tapi kalau berfungsi ya untuk memberikan sifat menghilangkan nun di ujungnya, in tuhibbullah. Tapi di sini ada kuntum. Kana wa akhawatuha. Bentuknya past tense, madhi, ketemu dengan mudhari. Itu diantara fungsinya taukid, penguat. Ya kan? Maka maknanya jadi dua di sini. Satu menunjukkan keseriusan. Sudah? Yang kedua, pembeda dengan orang yang standar mengklaim cinta Allah, tapi tidak menunjukkan pembuktian. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian serius mencintai Allah, artinya ada yang mengatakan cinta Allah tapi nggak serius. Banyak. Ya. Ta'sillaha wa tadhharu hubbahu. Ah, itu kan komen para ulama itu. Ya, diwan yang sangat menarik itu ya. Kalau nggak salah Imam Asy-Syafi'i juga memberikan komen, ta'sillaha wa tadhharu hubbahu. Kan? Kamu ini katanya cinta Allah, tapi yang tampak itu maksiat. Kan? Saya mencintai Allah, tapi lisannya tidak sesuai dengan yang mencintainya. Kan? Kan biasanya kan yang dicintai itu diikuti keinginannya. Kan? Zik tuh, Razik kan, misal mau nikah, istri suka kucing, Razik yang nggak suka kucing bisa jadi suka kucing. Ya. Kebiasaan suka harimau tuh, pindah ke kucing. Iya, karena yang dicintai suka kucing, gitu. Itu standar. Nah, maka ketika seorang merasa mencintai Allah, ya ditunjukkan dengan keseriusan. Jadi kalau orang hanya maaf mengatakan cinta tapi tidak ada pembuktian dengan kesungguhan, nah maka di situ ada ya satu pertentangan, bahasa kerennya paradoks, ya. Tidak sama dengan apa yang terjadi, atau bahasa viral sekarang anomali, gitu kan? Sesuatu yang berbeda. Jelas? Baik. Nah, jika serius mencintai Allah, gimana caranya? Ini poin kita. Fattabi'uni. Maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti pedoman yang Nabi tunjukkan. Nah, karena perintahnya ini kul disampaikan, maka jadi standar. Itulah sebabnya di awal kita katakan yang standar untuk umat Islam. Jadi standar umat Islam itu mestinya cinta Allah. Tuh, perhatikan bagaimana Allah menempatkan dan mengajari kita memasang target standar itu bagaimana. Standar itu tingginya. Kasih yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita pasang targetnya, standarnya tinggi, nyangkutnya pun insya Allah masih ada bekasnya. Itu maksudnya. Ya, jadi tempatkan standar pertama kita mencintai Allah itu. Jadi kalau standar itu tidak sampai kepada pokok yang diinginkan, nyangkutnya jelas. Kalau nggak muhibbin tadi apa? Muhsinin. Kalau bukan muhsinin apa? Muttaqin.
Bagaimana yang kita dapatkan dan kita lakukan? Pertama kali, satu, fattabi'uni, ikuti pedoman berkehidupan yang disampaikan siapa? Nabi. Karena itulah dalam Islam menariknya, semua perilaku hidup saat kita beraktivitas itu ditunjukkan oleh Nabi caranya. Dan ini menunjukkan kebenaran ajaran Islam sebagai agama yang hak. Siapakah Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Allah lahir di tempat yang sangat rendah, lembah, ya kan? Akses ke situ tidak mudah, tingkat kriminalnya tinggi, ya terbatas, keilmuannya terbatas, informasi akses untuk mendapatkannya tidak mudah. Kok bisa memberikan petunjuk lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang orang sekarang pun belum tentu bisa bikin begitu. Ya, sekarang fasilitas paling lengkap nih sekarang. Ya, tunjukkan satu-satu saja manusia di muka bumi ini dengan standar kelengkapan sekarang. Akses internet ada, googling bisa, searching gampang. Ya, sekarang mau apa aja cepat sepersekian detik tuh. Ya, Fajri, Rajab Pantun mau kultum tuh, itu bisa tahu siapa yang ada di depannya, siapa beliau, lahirnya kapan, tanggalnya apa, cuman nama aja meleset, Sampurna jadi Sumeno, gitu kan? Ya, karena kecepatan ngakses gitu, loadingnya agak lambat tuh. Ya, itu aja. Tapi pada intinya semua bisa diakses dengan segala kecanggihan teknologi dan kelengkapan informasi sekarang. Tidak ada satupun manusia yang bisa bikin pedoman berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan presisi yang tinggi. Artinya bukan cuma pedoman, bisa dibaca, ada maknanya, dikerjakan, ada artinya, ada dampaknya. Bisa nggak tuh? Coba rinci kegiatan manusia, dan itu semua bisa melakukan. Nggak peduli apakah di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, semua bisa melakukan. Coba, dari yang paling kecil, bangun tidur, semua bangun, diajarin cara bangunnya. Dikasih pedoman berupa doanya. Doa itu kan bukan hanya menjadikan kegiatan jadi formal ibadah, bukan. Tapi di situ ada nilai pedoman. Yang kedua ada pahala. Tuh visinya sampai akhirat. Udah gitu setelah itu ngapain tuh ditunjukkan, setiap stepnya ada doanya. Ke toilet aja, kakinya tuh diatur langkahnya. Ke toilet kiri dulu ya, keluarnya kanan. Terus masuk bacanya ini, keluar ini, bukan sekedar suruh dibaca, tapi ada makna di dalamnya, dijelaskan detil. Bagaimana seorang manusia bisa melakukan itu? Ini menunjukkan, ini bukan syariat biasa, bukan bikinan manusia, bukan produk budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan produk budaya dan ternyata gelarnya tinggi, itu gelarnya kemungkinan harus dipertanyakan, kurang riset, kurang baca, kurang vitamin intelektual. Gitu aja cara memahaminya sederhana. Ya, akal sehatnya kalau berfungsi, menalar kemudian itu menemukan kebenaran Islam, pasti itu ditunjukkan. Jelas? Nah, ini untuk menguatkan keyakinan kita tuh. Satu titik. Apa tujuannya pedoman itu dihadirkan? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Itu jawabannya. Supaya kita selalu mendapatkan pencerahan. Jadi kalau ngikutin pedoman Nabi itu hidupnya cerah. Pasti berhasil. Betapa banyak yang beliau sampaikan atas petunjuk Allah 15 abad yang lalu baru bisa dipahami sekarang, baru bisa dimengerti sekarang. Dulu kan pasta gigi belum ada, yang dipakai kan kayu kan, yang disebut siwak itu kan bukan kayu biasa, di Arab kayu banyak, yang dipakai siwak. Coba riset siwak itu, celupkan ke air, peras dari situ, keluar kemudian bagian airnya itu, atau dari siwaknya. Kemudian coba cek dengan bakteri, sambungkan. Ya, lihat pakai mikroskop itu. Lihat apa yang terjadi. Beberapa membuktikan ketika dimasukkan, dicek seperti itu, habis tuh bakterinya. Satu-satu. Ya, kenapa air liur anjing itu jadi najis? Dan harus dibasuhnya berapa kali? 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Tanah. Basuhan 7 kali itu berkali-kali, maksudnya sampai betul-betul ada yang hilang. Sampai ada yang hilang. Tapi salah satu unsurnya tanah. Bandingkan dengan air liur kucing, kenapa nggak ada perintah yang sama? Ya, dicek, coba riset ke situ. Ada yang meriset, begitu menemukan, oh ini ada kotoran di dalamnya, bakteri yang lain, dan memang padat, kuat. Salah satunya mati menggunakan apa? Unsur tanah. Gitu. Siapa yang bisa menyampaikan itu? Ngasih pedoman demikian? Karena itu,
Setiap ada tuntunan dalam Islam yang diverifikasi Nabi tuntunkan kepada kita, pasti di dalamnya ada kebaikan, ada nur, ada cahaya, ada pencerahan yang mengantarkan kita pada kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Silahkan cek. Jadi pasti orang yang ngikutin Nabi itu sudah pasti hidupnya itu tercerahkan, mudah, nyaman, kalau sukses itu cepat, dan diberi pembuktian di semua level kehidupan. Yang dengan jabatan tertinggi. Ya, sekarang misal negara paling besar itu, misalnya sekarang Amerika ya, dengan konteks sekarang, luas wilayahnya segimana sih? Segitu-gitu aja kan? Makanya disebut Amerika, se-Amerika-Amerika aja. Dulu ketika diikuti pedoman dan jadi pejabat tuh, ya, pusatnya di Madinah, tapi provinsinya sampai Afrika Utara. Afrika Utara itu benua Afrika. Afrika Utara itu provinsi waktu itu. Ya, gubernurnya nanti kelak namanya Musa bin Nusair, pangdam tuh, ya, panglima militer daerah Afrika Utaranya namanya Tariq bin Ziyad. Cuman diusus Tariq ke Iberia, Andalusia, sekarang Spanyol dan Portugal itu tiba-tiba bisa menjadi bagian. Ya, yang paling hebat maju, yang tadinya tertinggal Iberia itu maju jadi peradaban 7 abad. Sampai sekarang masih dilihat. Nggak punya istana jadi istana. Saya punya guru di mata kuliah Tarikh Tasyri, itu beliau seorang mufti, jadi keliling kemana gitu, dunia perbandingan. Satu kali ngajar kami, beliau cerita, saya baru dari Spanyol untuk studi komparasi tentang putusan-putusan hakim agung di masa dulu, di abad-abad yang Spanyol 7 abad itu, ya, sampai 1400-an tuh. Jadi dari abad, kalau kita lihat 8, mungkin ya akhir 7 atau ke-8 sampai ke abad kurang lebih 14-15 tuh, kan 1492 waktu terjadi problem besar itu. Itu ada satu ruangan mahkamah pengadilan di era itu ya, yang saat menyidang seseorang itu, satu matahari itu cahayanya bisa berputar terus mengelilingi ruangan itu. Jadi matahari dari sudut manapun, dari terbit sampai dengan terbenam itu, kecuali saat hilang malam ya, itu cahayanya masih masuk ke situ. Dan hebatnya, dari luar itu bisa melihat, menyimak, tapi nggak bisa mendengar suara, kedap suara di dalam itu. Yang saya mau gambarkan adalah bagaimana dengan fase kedudukan saja, wilayah demikian tersebar, setiap orangnya kemanapun jadi duta. Ya, itu luar biasa. Yang paling menarik di aspek harta bisnis. Setiap pebisnis yang ikut petunjuk yang Nabi sampaikan, gini cara berdagang ya, kalau pengen untungnya luar biasa begini, selamat sampai akhirat seperti ini, kerjakan ini, lakukan ini, jauhi ini. Maka muncullah sosok-sosok seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya, sosok-sosok ilmuwan di bidang pengetahuan. Ketika mereka bandingkannya gini, sebelum ikut Nabi dengan setelah ikut Nabi, bandingkan. Itu bisa diriset karena biografi masih ada sampai sekarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karamallahu wajah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Coba cari biografi orang-orang ini misalnya sebelum kenal Nabi dan ikut Nabi dibandingkan dengan mereka setelah kenal Nabi. Coba, sebelum ikut Nabi bagaimana? Setelah ikut Nabi bagaimana? Abu Hurairah itu sebelum ikut Nabi, cek ingatannya itu bagaimana. Setelah ikut Nabi, bagaimana perubahan pada ingatannya. Ali bin Abi Thalib, penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu dan sebagainya, luar biasa. Jadi semua aspek bila dikerjakan dengan benar, itu pasti menambah pada kebaikan, keistimewaan. Paling standar kita pasti berubah jadi baik. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Kalau diikuti itu cahaya yang melekat pada Nabi, atau sudah yukhrijana minadh-dhulumati ilan nur, keluar kita dari kegelapan menuju sisi terang. Itulah bacaan diantara R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu diantara bacaannya minadh-dhulumati ilan nur, diterjemahkan ke bahasa kita apa? Habis gelap terbitlah terang. Gitu ya. Kalau mau dapat cahaya, dapat terang, ya ikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita mengikuti Nabi itu tujuannya, ya, apa salah satunya? Untuk mencintai Allah. Dengan mencintai Nabi, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan hubbun Nabi itu dengan mengikutinya. Nah, cinta Nabi, Nabi yang nggak diikuti. Ya,
I love you Nabi, aku cinta padamu. Dia aku cinta padamu tapi nggak diikuti. Ya padamunya aja, padamu. Pembuktiannya nggak ada, kan susah. Jelas ya? Nah ini bagian yang pertama. Baik, nah ini kalau kita dapat, walaupun dia standar, hasilnya istimewa. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita tuh. Dia latihan dari mulai, misalnya mata dulu nih. Apa yang diinginkan oleh Allah lewat petunjuk Rasulullah, ya kan? Pada fungsi mata. Bagaimana cara memandang yang Nabi contohkan. Kapan dipandang, kapan tidak. Itu kan? Pandang bawa albek. Mana cakepnya? Cakep, pandang yang baik-baik. Itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya kan? Nah, jadi itu aspek yang pertama yang bisa kita kaji. Ini yang standar nih. Jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi, dari pikiran ke mata, ke telinga, ke lisan sampai ke ujung kaki. Jelas? Nah, jadi itu gambaran yang pertama untuk kita semuanya. Apa yang kita kerjakan itu, kalau kita lakukan niatnya untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari apa? Dosa.